sebab menurut beberapa kepala desa tersebut, mereka mendapat intervensi dari Kepala IRDA Kabupaten Alor, Romelus Jobo agar mengerjakan proyek sesuai arahannya, yang disebut narasumber bahwa rekanan kontraktor yang mengerjakan proyek itu adalah perpanjangan tangan Romelus Jobo yang tak lain adalah adik kandung Bupati Amon Jobo. Perkara pidana pengeroyokan terhadap Sius Jobo yang dilakukan terduga pelaku utama Christian Jahila pada tanggal 19 April 2023 lalu mulai dilakukan penyidikan sejak tanggal 7 Juni lalu. Alhasil, Christian disebut narasumber akan segera ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik melakukan pemeriksaan terhadap pelapor dan terlapor. Untuk itu, apabila Christian segera menjadi tersangka, maka beberapa kontraktor terancam gigit jari dan mungkin akan terseret dalam pusaran pidana suap. Estimasi tentang para kontraktor akan terseret dalam pusaran pidana suap itu diungkap narasumber yang masih meminta identitasnya dirahasiakan, menyebutkan jika tindak pidana suap itu akan menjadi bumerang bagi beberapa kontraktor dimaksud. Dorang beberapa kontraktor ini saya duga sudah ada setor sejumlah uang untuk dapat proyek pada tahun anggaran 2023. Dan itu tidak terlepas dari pengetahuan Bupati Amon Jobo, sebab selama ini setahu saya sudah begitu dompung strategi suap-menyuap di sini. Untuk itu saya estimasi, ini kontraktor dorang akan masuk dalam jerat hukum suap, dan itu jadi bumerang bagi dong. Sebab dong mau minta kembali uang juga dong ini belum tahu pasti ini Christian akan menjadi tersangka dan ditahan atau tidak. Sedangkan kalau dong tidak minta lalu betul Christian ditetapkan tersangka dan ditahan, maka pasti dorang gigit jari semua. Dan kalau Christian menyanyi dalam pemeriksaan maka dong sudah pasti terseret pidana suap. Lain hal kalau Christian tidak jadi tersangka. Kalau Christian Jahila tidak ditetapkan tersangka sebab masih terbuka ruang terjadinya restoratif justice, maka ini beberapa kontraktor masih bisa aman, dan yang pasti saat ini dorang was-was ikuti perkembangan kasus ini, sebab kalau sampai Chris Jahila tersangka, maka sudah pasti dorang punya uang tidak akan kembali dan pasti akan berurusan dengan hukum karena terindikasi pidana suap, kalau Christian menyanyi dalam pemeriksaan. Jelas narasumber kepada wartawan pada hari Kamis, 15 Juni 2023 kemarin. Sementara itu, ketika narasumber dikonfirmasi tentang alur suap-menyuap yang diungkapnya itu, dia menjelaskan bahwa setiap kontraktor untuk memperoleh proyek di lingkup Pemda Alor harus mengantongi rekomendasi Bupati Amon Jobo lebih dahulu sebagai syarat utama mengerjakan proyek di lingkup Pemda Alor, baik itu melalui proses tender maupun penunjukan langsung. Dorang harus pegang rekomendasi dari Bupati Alor baru dong bisa bawa menghadap pejabat seperti itu kepala ULP dan PPK pada SKPD lainnya. Itu sudah menjadi tradisi di Pemda Alor selama Amon menjadi Bupati Alor. Dan perlu diketahui bahwa yang sudah dapat rekomendasi itu berarti sudah selesai melunasi 10% dari besaran pagu setelah potong pajak, baru bisa bawa itu rekomko menghadap PPK dan bisa dapat SPK. Sedangkan tender itu hanya formalitas belaka sebab PPK dorang yang sudah ator semua. Narasumber juga membeberkan bahwa terdapat beberapa kontraktor yang harus banting setir mengerjakan pekerjaan lain lantaran sudah tidak mampu lagi membayar pajak perusahaan mereka, yang disebut narasumber telah mati perizinan perusahaan mereka sebagai akibat dari tidak pernah lagi para kontraktor itu mendapatkan pekerjaan, meski sejatinya mereka telah berjuang memenuhi segala persyaratan untuk mengikuti tender yang dilakukan oleh instansi terkait. Ini PPK dong selama ini kerja begitu sehingga ada beberapa kontraktor yang mengeluh, sebab dong harus bayar pajak perusahaan setiap tahun tapi tidak dapat pekerjaan. Akhirnya itu perusahaan mati dia punya perizinan sehingga beberapa kontraktor itu harus berjuang cari nafkah dengan cara lain. Yah, banting setir, menjalankan aktivitas lain yang harus dorang kerjakan sebab dong juga punya keluarga yang harus dinafkahi. Begitulah jadinya bagi kontraktor yang tidak ada jaringan langsung ke Bupati Alor. Jadi biarpun dorang ada bayar pajak perusahaan sampai doo, tapi tidak pernah dapat pekerjaan karena setiap tender itu sudah ada pemenangnya sebelum tender dilakukan sebab sudah pegang rekom Bupati. Maka itu tadi saya bilang tender itu hanya formalitas belaka.
Jadi kasus-kasus yang melibatkan pejabat daerah seperti ini harus diangkat media supaya bisa menjadi terang benderang karena selama ini ditutupi dari publik alor, dan kualitas pekerjaan juga tidak sesuai besaran anggaran yang dikucurkan. Sebelum mengakhiri keterangannya, narasumber sempat mengatakan juga bahwa ada beberapa kepala desa yang mengeluh dalam pelaksanaan proyek yang bersumber dari dana desa, sebab menurut beberapa kepala desa tersebut, mereka mendapat intervensi dari Kepala IRDA Kabupaten Alor, Romelus Jobo agar mengerjakan proyek sesuai arahannya, yang disebut narasumber bahwa rekanan kontraktor yang mengerjakan proyek itu adalah perpanjangan tangan Romelus Jobo yang tak lain adalah adik kandung Bupati Amon Jobo. Kepala IRDA juga bermain proyek. Itu ada beberapa kepala desa yang mengeluh bahwa dorang ada dapat intervensi dari Kepala IRDA Kabupaten Alor, Romelus Jobo. Jadi kontraktor yang kerja itu kepala desa dong bilang Romelus punya orang, dan itu proyek yang bersumber dari dana desa itu dong bilang Romelus punya jatah. Jadi beberapa kepala desa ada mengeluh seperti itu. Tapi nanti lain waktu baru saya jabarkan lagi karena saya ada mau urusan keluarga sedikit dulu Om. Makasih dan kawal terus saudara. Pinta narasumber menutup keterangannya. Ikuti terus perkembangan berita ini hanya di Hukrim RDTV. Kontributor RDTV melaporkan dari Kupang. Jangan lupa like, komen, subscribe dan membagikan berita ini. Terima kasih sudah menonton.